بسم الله الرحمن الرحيم. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillah." Sungguhnya di antaranya lemah keyakinan engkau menjadikan orang-orang suka dengan engkau, ridha dengan engkau, bi sakhatillah, dengan kemurkaan Allah, yaitu kau melanggar perintah Allah agar orang-orang suka dengan engkau. Wa antahmadahum ala rizqillah, dan di antara lemahnya keimanan engkau memuji orang-orang atas rizki yang Allah berikan kepadamu. Dan di antara lemahnya keimanan wa antazimmahum ala ma lam yu'tika Allah, engkau mencerca manusia, mencela manusia atas rizki yang Allah tidak berikan kepada engkau. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris, sungguhnya rizki Allah itu tidak akan didatangkan oleh semangatnya seorang yang semangat. Wala yarudduhu kurhu karih, dan tidak akan ditolak oleh kebencian seorang pembenci. Saya ulangi hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara lemahnya keyakinan engkau mengharapkan keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah. Di antara lemahnya keyakinan engkau memuji manusia gara-gara rezeki yang kau dapatkan melalui mereka. Dan di antara lemahnya keyakinan engkau membenci manusia, mencela mereka gara-gara rezeki tidak datang dari jalur mereka. Sungguhnya rezeki Allah itu tidak akan didatangkan dengan semangatnya orang yang semangat, dan tidak tertolak dengan kebencian seorang yang benci. Hadis ini ya, secara sanad hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif ya. Ada perawi yang bermasalah yang bernama Muhammad ibnu Marwan As-Suddi, dan dia adalah perawi yang dhaif. Demikian juga ada seorang perawi yang lain bernama Atiyah Al-Aufi, juga dikatakan dhaif oleh para ulama. Akan tetapi maknanya sahih, ya. Dan banyak hadis-hadis yang seperti itu secara sanad dia dhaif, tetapi secara makna dia sahih. Contoh seperti hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Secara sanad dia dhaif, tapi maknanya benar ya. Ya. Seperti an-nadhafatu minal iman. Tidak ada hadis seperti itu. Kebersihan dari bagian daripada apa? Iman. Tetapi itu benar. Islam menyukai apa? Kebersihan. Ya. Islam mengajarkan kebersihannya. Dan seterusnya. Jadi banyak hadis-hadis yang secara sanad dhaif tapi maknanya benar. Di antara hadis-hadis yang sanadnya dhaif maknanya benar adalah hadis ini, di mana Nabi mengatakan di antara lemahnya keyakinan engkau mengharapkan keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah ya. Jadi agar orang-orang senang engkau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, atau engkau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar orang senang engkau melakukan keharaman yang diharamkan oleh Allah, atau engkau meninggalkan ya perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya senang. Kita manusia hidup disebut dengan madaniyut taba, atau bahasa kita namanya makhluk sosial. Kita pasti berinteraksi dengan sekitar kita. Dan namanya agar interaksi itu enjoy, kita harus ada kesamaan antara kita dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Tatkala sekeliling kita ternyata berbeda dengan kita, maka timbul kejanggalan, tidak ada sinkronisasi. Ya. Contoh, kita misalnya kerja suatu instansi, semuanya korupsi, ente saja tidak, ya repot kan? Ente disuruh tanda tangan, ente enggak tanda tangan. Kalau ente enggak tanda tangan, yang lain enggak jadi korupsi semuanya. Karena korupsi tersebut dibangun di atas tanda tangan antum. Ini sering terjadi dan saya sering ditanyakan ya. Apa yang harus dia lakukan? Ya. Apakah dia mencari keridhaan orang-orang agar ya, orang-orang senang sama dia sehingga kalau masuk kantor enak, enjoy, bisa senyum dengan mereka ya. Tetapi Allah murka. Ya. Kalau dia kemudian mencari keridhaan manusia ya, agar orang senang dengan dia, kemudian dia tanda tangan, maka itulah menunjukkan imannya lemah, keyakinannya lemah ya. Keyakinannya lemah. Demi menyenangkan orang-orang maka dia ikut tanda tangan. Dan kondisi seperti ini banyak ya. Seperti kita tinggal misalnya di suatu masyarakat, kemudian masyarakat mengadakan misalnya main judi bersama misalnya. Atau main begadang malam, kemudian dangdutan bersama misalnya. Ya, kalau kita tidak ikut menyumbang misalnya, mereka akan mencela kita. Ya. Kenapa tidak? Ini kan acara masyarakat, ini kan acara sosial, kenapa tidak ikut menyumbang misalnya ya.
Akhirnya karena kita takut dengan mereka, kita ingin mereka senang dengan kita, maka kita pun kasih misalnya. Maka itu menunjukkan lemah iman kita. Maka seorang waspada ya. Jangan dia mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah demi kesenangan manusia agar mereka semua senang dengan dia. Kemudian Nabi juga menyebutkan di antara lemahnya iman wa antahmadahum ala rizqillah, engkau memuji manusia gara-gara mereka kasih engkau rizki, yaitu rizki dari Allah lewat mereka untuk diberikan kepada engkau. Jadi kalau seorang dapat rizki, ya, misalnya dia kerja pada seorang kemudian dikasih gaji, ya, jangan terlalu memuji orang ini. Ya. Karena kalau kau terlalu memuji dia, seakan-akan kau lupa bahwa itu semua dari siapa? Dari Allah. Kita disuruh berterima kasih, sewajarnya berterima kasih. Kalau perlu kita balas kebaikannya. Tetapi yang harus kita puji harusnya siapa? Yang memberi rizki yang sesungguhnya. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau kemudian hati kita terfokus kepada wasilah ini, makhluk ini, menunjukkan iman kita kurang. Ya. Karena pada hakikatnya orang ini hanyalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih gambaran ibarat misalnya, ada seorang bos, ya, kemudian suruh supirnya ngantarin hadiah buat engkau. Ada bos, suruh supirnya ngantar hadiah. Kasih uang misalnya 10 juta. Ini hadiah dari bos. Yang kita puji siapa? Supir atau bosnya? Bosnya lah ini misalnya. Yang kita puji siapa? Bosnya, karena supir ini hanyalah perantara. Tapi kita bilang sama supir tersebut, jazakallah khairan. Karena kalau dia nggak ngantar, duit nggak sampai. Tetapi yang harus kita puji sungguhnya, yang kita terima kasih sungguhnya siapa? Bosnya. Maka ini sekedar gambaran. Demikian juga antara orang-orang, mungkin bos kita, mungkin kawan kita yang baik, yang membantu kita. Ya. Sungguhnya yang kasih rezeki kepada kita adalah Allah lewat mereka. Mereka itu hanyalah perantara. Maka sungguhnya yang harus kita perhatikan adalah berterima kasih kepada Rabbul Alamin. Makanya Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu maka dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun. Ya, kesehatan, ya, harta, anak, istri dan yang lainnya, ya. Kemudian seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura." Kata Allah, barang siapa yang mengharapkan dunia, kami berikan dunia kepada dia, kemudian kami siapkan neraka jahanam, kami masuk neraka jahanam. Barang siapa yang mencari akhirat dan berusaha mencari akhirat, ya, maka kami akan berikan balasan atas perjuangannya mencari akhirat. Setelah itu Allah mengatakan, kullan numiddu haula'i wa haula. Golongan pertama kami kasih rizki min ata'i rabbik. Golongan kedua juga kami kasih rizki. Yang cari dunia Allah kasih rizki, yang cari akhirat juga Allah kasih rizki. Jadi semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diajarkan untuk bersyukur kepada, berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Nabi berkata, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan orang bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu bersyukur kepada manusia. Tidaklah seorang dikatakan berterima kasih kepada Allah kalau tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Kita dituntut kalau orang berbuat sama kita, kita ingat kebaikannya, kita balas kebaikannya. Jangan kita lupakan. Terutama dia bantu kita di masa-masa sulit, di masa-masa susah. Jangan pernah kita lupakan kebaikan orang tersebut, ya. Ya. Jangan kita lupakan kebaikan orang tersebut. Bahkan kita berterima kasih pada kita mengatakan jazakallahu khairan, atau kalau perlu kita balas kebaikannya di kemudian hari. Kata Nabi SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa melakukan kebaikan kepadamu, maka balaslah. Asalnya orang kalau melakukan kebaikan kepada kita, misalnya 1 juta, kita balas 1 juta. Karena kata Nabi, fakafi'uhu. Balaslah yang timpal. Harusnya demikian. Kita diajarkan membalas kebaikan orang dengan setimpal. Supaya apa? Supaya kita tidak berutang budi kepada dia dan kita tawakal murni kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Nabi SAW, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalas setimpal dengan kebaikan dia, fad'u lahu, maka berdoalah untuknya, hatta taru annakum qad kafatumuhu. Kalian terus berdoa, mendoakannya sampai kalian merasa kalian sudah cukup untuk mendoakannya, membalas kebaikan yang dilakukan pada kalian. Jadi berterima kasih lain dengan kemudian kita memuji mereka sampai hati kita terikat kepada mereka seakan-akan gara-gara dia rizki datang kepada kita. Kalau dia tidak kasih, tidak dapat rizki, ini salah. Ini hati kita akhirnya terpaku kepada orang tersebut, bukan kepada sang pemberi yang sesungguhnya. Ya. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, Wallahul mu'ti wa anal qasim. Sungguhnya Allah yang maha pemberi, adapun aku hanya bagi. Kata Nabi SAW. Ya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dapat rezeki dari seseorang, maka jangan kemudian kita fokuskan pujian kepada dia. Yang kita lakukan, kita bilang jazakallahu khair, kita bersyukur, berterima kasih kepadanya, ya. Kita mendoakannya, maka sudah selesai. Adapun kita puji terus, terkadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Nabi, ini termasuk lemahnya iman. Lemahnya iman. Karena seluruh kenikmatan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW juga, wa antadhimmahum ala ma lam yu'tika Allah. Demikian juga engkau mencela seorang, ya, gara-gara dia tidak memberikan kepada engkau. Misalnya Anda jual barang, kemudian orang tersebut enggak jadi beli misalnya, ente jangan caci maki dia. Ya, berarti yang menahan rezeki itu sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham? Misalnya ente janji kerja sama dia, ternyata kongsi tertahu dia putuskan, ya sudahlah. Kita boleh menegur dia kalau dia salah, tetapi ingatlah bahwasanya yang menghalangi rezeki adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fokuskan seakan-akan rezeki dari dia, maka seakan-akan ya kita lupa kepada Allah. Seakan-akan yang menentukan rezeki kita adalah orang tersebut. Maka jangan terlalu mencela seseorang, karena yang memberikan dan menghalang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris." Sungguhnya rezeki Allah itu tidak akan digeret oleh semangatnya orang yang semangat mencari harta, wala yarudduhu kurhu karih, dan tidak ditolak oleh kebencian seorang yang membenci.